Ya, Realme GT 8 Pro RAM China. Jadi ini adalah barang impor dari China yang mana dibeli sebelum dari ada versi globalnya yang sudah dijual di beberapa negara. Namun sayangnya di Indonesia belum ada kabar kapan atau mungkin tidak ada GT 8 Pro yang nanti akan masuk ke Indonesia. Oke, walaupun belum masuk di Indonesia, tapi Realme GT 8 Pro ini sangatlah menggoda, apalagi dengan kerjasamanya yaitu dengan Ricoh Gear. Oke, tanpa berlama-lama mari kita unboxing. Oke, pertama kita lihat dulu di sini ya memang asli Cina dengan tulisannya yaitu Realme GT 8 Pro dengan spesifikasinya ini. Ya, yang membedakan versi RAM China dengan global yaitu di mana China tidak ada eSIM. Jadi itu yang sangat disayangkan. Dan juga mungkin akan ada beberapa aplikasi yang masih berbahasa China. Sehingga mungkin akan terkendala dan beberapa fitur juga tidak bisa digunakan. Tulisan China, China, China. Oke, hanya ini saja. Oke, langsung kita unboxing. Wow. Sepertinya ini adalah case. Kita buka ya. Ya, betul. Ini case. Yang di dalamnya ada obeng, mungkin buku panduan yang berbahasa China atau sebagainya ya. Oh, ada baut. Ya, mungkin baut ini gunanya untuk bump kameranya. Yang mana bump kamera di Realme GT 8 Pro bisa dimodifikasi atau diganti-ganti. Keren, mungkin enggak. Sabar nih, kita coba untuk buka yang selanjutnya. Yaitu unitnya. Oh, nanti dulu. Tapi tipis-tipis. Oh, ya. Jadi untuk versi bawaan atau originalnya yang dari kotak itu bump kameranya bulat. Tapi kita bisa beli lagi aksesorisnya yang mana aksesorisnya itu ada yang bentuknya bulat, ada kotak dan juga ada yang transparan. Oke. Itu dulu ini. Selanjutnya, apakah masih ada charger? Kalau kotaknya besar gini kayaknya pasti itu ya. Ada chargernya kan ya. Oke. Kita cek, kita buka. Wow. Ada. Nah, ini kabel Type-C, USB to Type-C. Oke, lalu ada SIM injektornya. SIM injektornya agak beda nih. Bentuknya seperti wajah tersenyum lebar, tapi ompong, nggak ada giginya. Nah, ada chargernya, cuman karena ini produk asli China yang dimana diperuntukkan untuk negara China, maka colokannya adalah yang seperti ini. Dan yang jelas chargernya bukan yang abal-abal, harganya mahal, jadi chargernya harus yang bagus dong. Dan chargernya 120 watt super POC, tumbukan Belanda POC. Oke, jadi ini dulu kita sampingkan. Selanjutnya, hal yang paling terpenting adalah kita membuka unitnya. Ada label emailnya. Nah, celetingan aja udah. Wow, ternyata bahannya adalah kulit. Pegan leather ya bahannya, yang mana bahan pegan leather adalah bukan asli kulit tapi adalah kulit olahan. Di sini ada tekstur tulisannya Realme. Tuh di bump kamera ada 200 megapiksel Hyper Image Plus. Dan ini ada dua kamera. Ada kamera utama, kamera ultrawide dan juga kamera periscope zoom 3 kali. Dan di sini ada
baut yang mana tadi disediakan obeng untuk dapat memodifikasi atau mengganti bump kameranya. Dan di sini ada dua LED flash. Oh, bukan. Jadi yang LED flash itu cuman yang sebelah kanan, sedangkan yang kiri ini adalah sensor cahaya sepertinya. Oke, lanjut di bagian ledarnya dikuliti, ternyata ada teksturnya ya. Wah, sulit kelihatan ini. Nggak bisa kelihatan ini. Ya, ini kan ada bayang-bayangnya nih. Yang mana di sini ada tulisannya RGB, recycle substrate yaitu bahannya, lalu organosilicon leather dan natural DIY. Dan di sini juga tertulis kamera powered by Ricoh GR. Oke, langsung saja kita coba nyalakan. Realme powered by Android. Ya, dan juga yang akan membedakan RAM China, global ataupun Indonesia, yaitu kalau di China sudah ada pelarangannya menggunakan Play Store. Sehingga Android yang ada di China, nah, itu tidak menggunakan Play Store yaitu dan hanya menggunakan bawaan lokal dari produsen Cina. Sehingga tidak akan langsung mendapatkan aplikasi Play Store. Jadi sehingga itu kita harus melakukan download manual aplikasi Play Store dari pihak ketiga, lalu baru diinstalkan. Baru bisa muncul Play Store-nya seperti ini. Oke. Lanjut. Nah, seperti ini penampakan handphonenya. Cukup lancar. Oke, begini. Oke. Kita langsung ke pengaturan. Ya. Sini pengaturannya. Kita bicara tentang perangkat. Di sini Realme GT8 Pro China sudah menggunakan Realme UI 7.0 yang sudah paling terbaru, di mana di sini dia menggunakan prosesor Snapdragon Elite Gen 5. Baterainya 7000 mAh dengan RAM 12 yang dimana bisa diperluas dengan RAM tambahan yang menggunakan memori ROM sehingga 12 GB. Selanjutnya di sini menggunakan kamera depan 32 megapiksel, belakang 50 megapiksel untuk kamera utama dan ultrawide, dan 200 megapiksel untuk kamera zoom periskop. Di sini dapat mengisi dari 120 watt Super POC dan juga wireless yaitu 50 watt POC. Nah, layarnya itu ukurannya 6,79 inch dengan model RMX 5200. Ya, untuk yang Mi GT8 Pro ini menggunakan sistem keamanan yaitu pengenalan wajah dan juga pengenalan sidik jari, yang mana sidik jarinya sudah menggunakan ultrasonic yang ada di bawah layar sehingga sangat cepat. Kita langsung coba. Langsung terbuka. Kita coba matikan. Buka. Cepat sekali ya. Oke. Mungkin untuk yang pertama kita lihat AnTuTu benchmarknya, yang dimana dia memperoleh 3.627.745. Dengan peraihan ini bisa dikatakan lebih tinggi daripada gadget sebelah yang terbaru yang menggunakan kamera yang lebih bagus juga, harganya lebih mahal, tapi dia mentoknya cuma di 3,2 untuk yang RAM 16. Jadi walaupun ini yang flagship yang di varian termurah, tapi dia nggak kaleng-kaleng, dia bisa memberikan AnTuTu benchmarknya dengan nilai segini. Tapi kalau yang mungkin di 16 GB untuk RAM, mungkin
nilainya akan lebih tinggi lagi, mungkin bisa melewati 4 juta. Oke, selanjutnya di sini berbagai fiturnya, menu, dan beberapa masih menggunakan bahasa China, jadi ini sudah dihilangkan. Nah ya, untuk mengetahui di sini tidak ada settingan eSIM ya, karena ini memang RAM asli China, sehingga tidak ada fitur untuk menggunakan eSIM. Dan juga ternyata yang disayangkan dari Realme GT8 Pro ini, walaupun dia sudah menggunakan jenis USB charger yaitu tipe C, tapi dia masih menggunakan USB 2.0, sehingga fitur yang dapat digunakan itu terbatas, hanya digunakan untuk transfer data yang mungkin tidak terlalu cepat seperti yang tipe 3, dan juga fitur-fitur lain seperti untuk proyeksi nirkabel juga tidak ada. Jadi proyeksi nirkabel hanya bisa dilakukan dengan koneksi perangkat yang nirkabel. Nah, mungkin selanjutnya kita akan mencoba daya jualnya, yaitu Ricoh QR, yaitu di bagian kamera. Mungkin kita bisa langsung. Oke, ini fitur kameranya itu ada landscape, video, foto, Ricoh QR, yang membuat suasananya beda banget nih, lihat nih. Di foto warna hijau, ya, ini positif. Jadi di kamera ini dari mode Ricoh itu ada beberapa filter, yaitu standar, positif, negatif, black and white, high black and white. Ya, ini mungkin beberapa hasil dari potret dari kamera Realme.